Perkenalkan, nama saya Vildana Firsya dengan NIM 2511010. Saya dari program studi Sistem Informasi Strata 1. Di sini saya akan membahas studi kasus yang saya pilih, yaitu pemesanan makanan. Di sini saya akan menjelaskan dari use case terlebih dahulu. Jadi, use case diagram ini menggambarkan interaksi antara user dan admin dalam sistem pemesanan makanan. Sistem ini menyediakan dua aktor utama, yaitu user dan admin. User dapat melakukan pendaftaran akun, login, melihat menu, memilih makanan atau minuman, melihat detail menu, melakukan pemesanan, melihat total harga, dan melihat status pemesanan. Sementara admin dapat login, menambah menu, melihat menu, mengedit menu, menghapus menu, melihat pemesanan, dan mengonfirmasi pemesanan. Diagram ini menunjukkan data sistem pemesanan makanan serta fungsi-fungsi utama yang dapat dilakukan oleh masing-masing aktor sesuai dengan perannya. Setelah itu saya lanjut ke activity diagram. Activity diagram di sini saya punya dua, yaitu user dan admin juga. Jadi diagram ini terbagi menjadi dua alur, yaitu user dan admin. Kita mulai dari user, dimulai dari memulai aplikasi, melakukan pendaftaran akun. Jika belum punya akun, kita dapat mengisi data akun dan menyimpan data akun, lalu kita lanjut ke halaman login. Setelah login, kita harus mengisi username dan password. Jika passwordnya salah, kita akan kembali ke halaman login, sementara jika username dan passwordnya benar, kita akan melanjutkan ke halaman utama. Setelah ke halaman utama, kita bisa melihat daftar menu. Setelah melihat daftar menu, mungkin kita bisa pilih menu yang kita mau. Di sini saya juga mendapatkan kondisi jika stoknya habis, akan ditampilkan menu habis dan kembali ke pilih menu. Sementara jika menunya ada atau makanan dan minumannya ada, kita akan berlanjut ke tambah ke keranjang, pilih metode pembayaran, proses pembayaran, dan simpan data pemesanan. Dan untuk admin sendiri, kita mulai dari login. Setelah itu isi username dan password. Di sini juga mendapatkan kondisi jika username dan passwordnya salah akan menampilkan error, sementara jika username dan passwordnya benar, kita akan dilanjutkan ke dashboard admin atau halaman utama pada admin. Setelah itu kita bisa pilih kelola menu. Kelola menu ini bertujuan untuk kita bisa menambah, edit, hapus, atau menghapus menu. Setelah itu kita bisa mengubah status stok, entah itu tersedia atau habis. Setelah itu bisa pilih menu untuk lihat pemesanan. Jadi jika ada user yang memesan, kita bisa melihat dan meninjau setiap detail setiap pesanan untuk kita siapkan dari database nanti. Dan setelah itu pilih logout. Nah, selanjutnya ada kelas diagram. Kelas diagram di sini user dapat melakukan registrasi, login, melihat menu, dan melakukan pemesanan. Satu user dapat memiliki banyak pesanan, sedangkan satu pesanan hanya bisa dimiliki satu user. Setelah itu, pesanan berhubungan dengan menu, di mana satu pesanan dapat berisi beberapa menu. Admin bertugas mengelola menu, yaitu tambah, edit, atau hapus, dan mengonfirmasi pemesanan. Relasi ini menunjukkan bahwa admin mengelola banyak menu dan memproses pesanan dalam sistem. Selanjutnya, saya lanjut ke sequence diagram user.
Selanjutnya di sini ada sequence diagram dari user sendiri. Jadi, user dapat membuka aplikasi dan sistem menampilkan halaman daftar atau login. Dan jika daftar, user akan mengisi data akun dan sistem akan menyimpan data tersebut ke sebuah database. Setelah itu, jika kita memilih login, user akan memasukkan username dan password, lalu sistem akan melakukan validasi. Jika login berhasil, sistem akan menampilkan halaman utama, dan jika login gagal, dia akan menampilkan pesan login gagal dan dia akan tetap berada di halaman login. Sistem ini juga menampilkan daftar menu. User bisa memilih menu dan sistem akan mengecek stok. Jika stok tersedia, user akan menambahkan ke keranjang dan memilih metode pembayaran. Sistem ini juga memproses pembayaran, penyimpanan data pesanan ke database, dan penyimpanan pesanan berhasil. Setelah itu, saya akan ke sequence diagram admin. Di sini, admin melakukan login dengan memasukkan username dan password, dan sistem akan memvalidasi ke database. Jika login berhasil, admin akan masuk ke dashboard. Jika gagal, kembali ke halaman login. Setelah itu, admin dapat kelola menu, yaitu bisa ditambah, diedit, atau dihapus menunya. Sistem ini memperbaharui data menu di database dan menampilkan notifikasi. Setelah itu, admin dapat mengubah status stok. Stok menunya itu dia tuh ada dua pilihan pastinya, yaitu tersedia dan habis. Sistem ini menyimpan perubahan ke database, dan admin bisa melihat daftar pesanan, memilih pesanan, dan sistem akan menampilkan detail pesanan. Setelah itu, admin bisa melakukan logout dan kiri sesi dan kembali ke halaman login. Sekian studi kasus penjelasan dari studi kasus saya. Jika ada kesalahan atau kekurangan kata, saya mohon maaf. Terima kasih.